Mentari pagi pada tanggal 12 Mei 2025. Pak Bambang dan istrinya, Ibu Mira, mencium bau aneh di rumah kontrakan mereka di kawasan Bintaro. Rumah petak di ujung gang sempit itu dulunya milik seorang nenek bernama Ibu Lastri yang menjualnya lalu pindah ke Bandung untuk tinggal bersama anaknya. Keluarga Bambang baru 3 bulan menempati rumah itu dan kehidupan berjalan tenang seperti biasa. Namun, sejak pertengahan April, bau tak sedap mulai muncul di dapur. Seperti jamur tumbuh bercampur sesuatu yang asing. Awalnya, mereka menduga ada bangkai tikus atau toke. Mereka sudah membersihkan, menyemprotkan disinfektan, dan membakar dupa untuk menghilangkan bau. Tetapi tidak berhasil. Semakin lama, baunya semakin menyengat. Bahkan membuat mereka sekeluarga sulit tidur. Tak tahan lagi. Pada awal Mei, Pak Bambang memutuskan untuk memanggil tukang untuk memeriksa saluran air di belakang dapur. Seorang tukang bernama Pak Joko yang sudah lama bekerja di Bintaro. Memeriksa dengan cermat sambil menyinari dengan senter dan mengetuk ringan setiap bagian ubin lantai. Ia berhenti di depan sebuah ubin berwarna abu-abu yang terletak di sudut dinding. Ubin itu tampak agak longgar dan pinggirannya tampak seperti telah dicungkil lalu direkatkan kembali dengan semen baru. Ada yang aneh di sini, Pak Bambang, kata Pak Joko sambil mengerutkan kening. Sepertinya harus dicungkil satu ubin. Pak Bambang mengangguk dan tiba-tiba merasa dingin. Setelah hampir 20 menit mencungkil dengan hati-hati, satu persatu ubin terlepas, bau busuk langsung menyebar. Bukan lagi seperti bau jamur, melainkan sesuatu yang amis, busuk, dan membuat mual. Pak Joko mundur, menutup hidungnya, dan membelalakkan mata melihat ke dalam lubang yang baru terbuka. Di bawah lapisan ubin, di dalam lapisan beton yang keropos, terdapat sesuatu yang tampak seperti rambut manusia. Pak Joko tidak berkata apa-apa lagi. Dengan tangan gemetar ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi kantor polisi setempat. Melaporkan tentang benda mencurigakan itu. Dugaan adanya mayat manusia segera diteruskan ke Polsek Jakarta Selatan. Tak sampai 1 jam kemudian, seluruh gang kecil itu ditutup. Tim forensik, tim identifikasi, dan seorang komisaris polisi berpengalaman tiba di lokasi. Komisaris Rahmat adalah orang yang pendiam dan jarang tampil di depan media. Tetapi di kalangan penyidik, namanya sangat dikenal. Kasus-kasus yang tampaknya buntu selalu ia pecahkan selangkah demi selangkah. Dengan tenang, seperti melepaskan simpul tali yang terikat erat. Saat Komisaris Rahmat memasuki dapur kecil itu, suasana terasa membeku. Ia tidak berkata apa-apa, hanya memberi isyarat kepada tim forensik untuk terus menggali area lantai. Satu persatu lapisan beton dicungkil, satu persatu ubin diangkat. Sebuah tas kresek berwarna hitam muncul, terikat erat dengan lakban. Semua orang menahan napas saat tas itu dibuka. Di dalamnya terdapat jenazah seorang wanita muda dalam kondisi membusuk parah. Wajahnya telah berubah bentuk, tetapi samar-samar masih terlihat garis-garis wajah yang cantik. Lebih mengejutkan lagi, saat tim identifikasi awal menyimpulkan bahwa korban sedang hamil, semua orang terdiam. Komisaris Rahmat menunduk dan matanya tertuju pada tangan korban yang menggenggam sesuatu. Sebuah potongan kain kecil, seperti bagian tepi rok atau gaun tidur. Ia mengangguk pelan, memberi isyarat untuk menyegel seluruh lokasi dan memindahkan jenazah ke kamar mayat untuk pemeriksaan forensik. Malam yang panjang baru saja dimulai. Kisah yang awalnya hanya tentang bau aneh di dapur tua, kini telah menjadi kasus pembunuhan serius di jantung Bintaro. Pertanyaan pun muncul, siapakah wanita itu? Siapa yang menguburnya di bawah lapisan ubin dingin itu? Dan mengapa Komisaris Rahmat menatap ke arah halaman depan rumah, di mana sinar matahari sore menembus celah-celah dedaunan dengan tenang yang menyesakkan? Ia tahu, di balik lapisan ubin itu bukan hanya sekadar mayat, melainkan awal dari sebuah misteri dan mungkin sebuah keluarga yang hidup dalam kegelapan. Di kamar mayat Polsek Jakarta Selatan, Komisaris Rahmat berdiri diam di depan kaca dingin. Tempat jenazah wanita itu baru saja dibawa dari rumah kecil di Gang Bintaro. Tak perlu dikatakan, semua orang tahu. Korban adalah seseorang yang sering muncul di media beberapa tahun lalu. Dian Sastro, seorang aktris terkenal,
yang pernah dipuji sebagai kecantikan dengan keteguhan hati. Tetapi kini, ia hanya tinggal jenazah yang terbaring dingin. Wajahnya berubah bentuk karena lama berada di bawah lapisan beton. Rambut panjangnya lepek dan kotor. Dan kedua tangannya masih menggenggam erat seolah berusaha melindungi sesuatu. Laporan forensik awal sampai ke tangan Komisaris Rahmat beberapa jam kemudian. Tidak ada luka di tubuh, tidak ada tanda-tanda dipukul atau dicekik. Kesimpulan awal, meninggal karena kekurangan oksigen. Kemungkinan dalam keadaan tidak sadar. Namun, hal yang membuat sang penyidik terkejut. Korban sedang hamil sekitar 12 hingga 13 minggu. Sebuah janin sedang tumbuh dikubur bersama ibunya di bawah lapisan beton dingin. Komisaris Rahmat menutup berkas itu tanpa berkata apa-apa. Ia meminta agar seluruh data catatan kependudukan dan riwayat pemilik lama rumah tempat Dian dikubur ditarik kembali. Bersamaan dengan itu, ia meminta agar dibuat daftar orang-orang yang pernah memiliki hubungan dekat atau bekerja dengan korban. Sebuah nama dengan cepat menonjol dalam daftar, Arya Sentosa, Direktur Utama PT Jaya Abadi Properti. Menurut catatan, Dian pernah menjadi duta merek untuk sebuah proyek dari Jaya Abadi pada tahun 2023. Setelah itu, ia tiba-tiba menghilang dari dunia hiburan. Tidak muncul lagi di media. Kebetulan yang patut diperhatikan, rumah tempat jenazah ditemukan dulunya dimiliki oleh Arya sebelum dialihkan secara berputar-putar ke sebuah perusahaan lain. Lalu dijual ke pemilik baru. Sebuah jalur yang rumit dan sah secara hukum, tetapi tampaknya sengaja memutus hubungan antara dirinya dan lokasi kejadian. Untuk memastikan, Komisaris Rahmat meminta untuk bertemu langsung dengan Arya. Pertemuan itu diatur pada sore hari berikutnya di kantor pusat PT Jaya Abadi. Arya Sentosa berusia di atas 50 tahun. Wajahnya tampak lelah di balik kacamata. Tubuhnya tinggi besar tetapi langkahnya lambat. Di sampingnya, istrinya, Ratih Kusuma, seorang wanita berusia di atas 40 tahun, berpakaian rapi, wajahnya tegas, dan matanya tenang yang sulit ditebak. Hanya sedikit yang tahu, meskipun tidak memegang jabatan resmi apapun. Setiap keputusan personalia tingkat tinggi di Jaya Abadi harus melalui tangannya. Orang-orang memanggilnya dengan sebutan yang setengah hormat dan setengah gentar, pemegang akar dari keluarga Sentosa. Bersama mereka, ada pula Dimas Kusuma, putra Ratih dari suami sebelumnya. Berusia 21 tahun, baru saja kembali dari Australia setelah dikeluarkan dari sekolah karena alasan pribadi. Ia duduk diam tanpa berkata apa-apa. Tangannya tak lepas dari ponsel. Matanya kosong seperti seseorang yang telah menyaksikan sesuatu yang terlalu besar untuk usianya. Komisaris Rahmat memandangi ketiga orang itu sebuah keluarga ideal dari kalangan atas Jakarta. Tetapi instingnya mengatakan bahwa mereka menyembunyikan sesuatu yang sangat dalam. Sore itu, Komisaris Rahmat bertemu langsung dengan Arya Sentosa di kantor pusat PT Jaya Abadi. Ruang rapat terletak di lantai 25. Ruangan mewah, AC dingin menusuk tulang, meja kayu panjang ditutupi taplak putih bersih. Arya Sentosa masuk dengan langkah berat. Ia mengenakan kemeja putih tanpa dasi. Wajahnya tersembunyi di balik kacamata. Suaranya rendah dan nada bicaranya teratur. Namun, hal yang menarik perhatian Komisaris Rahmat bukanlah kata-katanya, melainkan caranya menghindari tatapan mata lawan bicaranya. Komisaris, saya sangat terkejut dan sedih mendengar berita tentang Dian. Arya memulai. Meskipun sudah lama tidak berhubungan, saya selalu menghargainya sebagai rekan kerja yang dapat diandalkan. Saat ditanya tentang hubungannya dengan Dian Sastro, Arya menjawab dengan cepat dan singkat. Saya pernah memintanya menjadi duta merek untuk proyek perumahan mewah dari Jaya Abadi sekitar pertengahan tahun 2023. Setelah itu, kontraknya selesai dan kami tidak lagi berhubungan. Komisaris Rahmat bertanya tentang perjalanan ke Singapura. Arya langsung memberikan tiket pesawat, informasi hotel, bahkan email pekerjaan dari rekanan. Semuanya cocok dengan waktu kejadian pembunuhan. Kantor imigrasi juga mengonfirmasi bahwa ia keluar dan masuk sesuai jadwal. Secara hukum, Arya memiliki alibi yang kuat. Namun, selama percakapan, Komisaris Rahmat selalu merasa ada sesuatu yang ditutupi di balik ketenangan itu.
seorang pria yang memiliki istri berkuasa, anak tiri yang tinggal jauh dari rumah, menjalankan sebuah perusahaan besar, tampak terlalu kaku saat menyebut kematian seseorang yang pernah bekerja dekat dengannya. Tidak ada sedikit pun emosi yang keluar, tidak terkejut, tidak marah, apalagi iba. Komisaris Rahmat mencatat detailnya, sikap hati-hati yang berlebihan, keterangan yang berurutan tetapi kurang emosi. Tidak berinisiatif menanyakan informasi lebih lanjut tentang korban. Setelah pertemuan, Komisaris Rahmat meminta untuk memeriksa kembali proses transaksi rumah lama tempat jenazah Dian ditemukan. Hasilnya menunjukkan bahwa rumah itu pernah dibeli oleh Arya atas nama perusahaan anaknya, lalu dijual berputar-putar melalui 3 badan hukum sebelum akhirnya berganti nama ke pemilik baru. Prosedurnya sah, tetapi seluruh proses hanya terjadi dalam waktu 3 bulan. Sebuah hal yang aneh. Mengapa repot-repot melakukan pengalihan terus-menerus terhadap sebuah rumah petak kecil? Dan mengapa dijual terburu-buru hanya beberapa bulan setelah Dian menghilang dari media? Tim penyidik diam-diam mencocokkan waktu transaksi dengan waktu Dian menghilang. Hampir bertepatan. Saat ditanya sekali lagi, apakah Anda tahu mengapa Dian menghilang dari dunia hiburan pada saat itu? Arya Sentosa hanya menjawab singkat, saya tidak tahu. Saya tidak mencampuri urusan pribadinya. Tidak mencampuri. Seorang pria yang pernah mengetahui jadwal seorang aktris yang mewakili proyeknya, kini bersikap seolah-olah tidak mengenalnya. Komisaris Rahmat tidak dapat menyimpulkan apapun, tetapi ia tahu bahwa memiliki alibi tidak berarti tidak bersalah. Malam itu, di ruang kerjanya yang kecil dan sunyi, Komisaris Rahmat duduk seorang diri menonton rekaman berita lama. Upacara penandatanganan kerjasama antara Jaya Abadi dan perwakilan media pada tahun 2023. Dian Sastro mengenakan kebaya putih berdiri di samping Arya Sentosa. Ia tersenyum lembut dan cerah, tetapi Komisaris Rahmat menghentikan gambar pada mata Dian. Matanya tidak bersinar seperti seorang aktris yang berada di puncak popularitas. Matanya sedih dan seolah-olah sedang melarikan diri dari sesuatu. Setelah meminta keterangan dari Arya Sentosa, Komisaris Rahmat mengalihkan arah penyelidikan ke korban, Dian Sastro. Berkas-berkas lama, artikel berita, media sosial dikumpulkan dan dianalisis ulang. Semakin banyak ia membaca, semakin ia mengerti mengapa kematian Dian membuat orang merasa begitu sedih. Dian Sastro lahir pada tahun 1990. Berasal dari sebuah desa miskin di Jawa Tengah. Ibunya meninggal sejak kecil. Ia dibesarkan oleh ayahnya, seorang buruh tani di sawah. Masa kecilnya sulit, tetapi Dian selalu berprestasi di sekolah, memiliki wajah yang cantik dan tubuh yang ideal. Pada usia 20 tahun, ia memenangkan kontes kecantikan yang diadakan oleh sebuah perusahaan media. Bukan hanya karena kecantikannya, Dian juga menyentuh hati dengan kisah perjuangannya melawan kemiskinan, ketaatannya kepada orang tua, dan proyek sosialnya yang mendukung siswa-siswa di desa. Setelah dinobatkan sebagai pemenang, Dian pindah ke Jakarta, menandatangani kontrak untuk menjadi duta merek bagi beberapa merek besar. Media menyebutnya sebagai kembang desa, sebuah ikon baru generasi muda. Tidak seperti banyak selebriti lainnya, Dian hidup tertutup. Ia jarang menghadiri acara hiburan mewah, lebih sering melakukan kegiatan amal di desa-desa atau mendampingi program pendidikan. Anaknya baik sekali. Setiap kali tampil di televisi, bapaknya selalu cerita tentang dia, menangis sambil bercerita dengan jujur. Di kampung saya, semua orang menyayanginya, kata seorang tetangga di desa Dian, seperti tertulis dalam berkas penyelidikan. Puncak karir Dian adalah pada pertengahan tahun 2023. Saat ia menandatangani kontrak untuk menjadi duta merek untuk proyek perumahan mewah yang dikembangkan oleh PT Jaya Abadi. Sebuah proyek triliunan rupiah yang terletak tepat di jantung kota Jakarta. Tak lama kemudian, ia tiba-tiba menghilang dari media. Tidak ada lagi foto, tidak ada lagi artikel, tidak ada lagi kegiatan amal. Halaman penggemar ditutup. Media tidak memberitakan apapun. Manajernya menolak untuk berbicara dengan wartawan. Rumor beredar bahwa ia menderita penyakit parah atau mengalami masalah pribadi, tetapi tidak ada yang bisa memastikannya. Dalam sebuah video lama yang dipulihkan tim penyidik,
Dian muncul di panggung dalam sebuah acara pendidikan. Saat ditanya tentang masa depannya, ia hanya tersenyum sedih. Saya berharap saya masih bisa mempertahankan keyakinan awal saya, bahkan ketika tidak ada lagi sorotan panggung. Kata-kata sederhana itu terasa dalam seperti sebuah pertanda. Tim penyidik mulai menghubungi kembali orang-orang yang pernah bekerja sama dengan Dian. Seorang penata gaya bernama Hana mengatakan bahwa setelah menjadi duta merek untuk proyek Jaya Abadi, Dian banyak berubah, jarang tersenyum, sering bepergian sendirian. Kadang-kadang menghilang selama beberapa hari. Saya tanya, terus dijawab, saya tidak tahu sedang hidup atau ditahan. Seorang pria wajah yang pernah dekat juga mengatakan hal yang sama. Pernah saya lihat dia memegang alat tes kehamilan terus menangis di ruang ganti. Tapi terus bilang lagi, bantu teman akting. Cerita-cerita yang bertebaran itu menjalin sebuah gambaran yang lebih jelas tentang masa Dian menghilang. Ia tidak meninggalkan dunia hiburan karena bosan atau sakit. Ia mengundurkan diri secara diam-diam dan mungkin dipaksa untuk diam. Komisaris Rahmat menghitung kembali waktu. Dian menghilang pada Agustus 2023. Transaksi pengalihan rumah terjadi pada akhir September dan jenazahnya ditemukan pada Januari tahun berikutnya. Jangka waktu lebih dari 4 bulan itu adalah keheningan yang mematikan. Dan ia yakin bahwa di dalamnya terdapat sebuah tragedi yang belum terungkap. Pada akhir pekan, ruang penyimpanan barang bukti di Polsek Jakarta Selatan menjadi sangat sepi. Komisaris Rahmat duduk di depan meja kayu panjang. Di depannya terdapat barang-barang pribadi yang disita dari lokasi kejadian. Sebuah tas tangan tua, ponsel yang layarnya pecah, sebuah buku catatan bersampul kulit coklat yang kusam karena waktu dan kelembapan. Ponsel itu telah dipulihkan sebagian oleh teknisi, namun banyak data telah dihapus. Bahkan ada tanda-tanda telah direset sebelum dikubur. Komisaris Rahmat membuka buku catatan. Tulisan tangan yang rapi dan lembut. Sebagian besar halaman berisi catatan pendek, catatan sederhana tentang makanan, perjalanan amal, perasaan kesepian setelah keluar dari sorotan. Tetapi kemudian di halaman tengah terdapat sebuah kalimat yang membuatnya berhenti lama. Aku tidak ingin terus menyembunyikan soal anak kita lagi. Kalimat itu ditulis dengan tinta biru. Di bagian bawah terdapat gambar hati kecil. Tidak ada nama, tidak ada alamat, tidak ada waktu. Tetapi jelas ini adalah sebuah pesan pengakuan yang penuh keraguan. Anak kita. Kata-kata itu bergema di benak Komisaris Rahmat seperti sebuah jarum yang menusuk. Ia membuka beberapa halaman berikutnya. Sebuah potongan lain tertulis, aku tahu kamu khawatir. Tapi kalau terus diam, aku takut suatu hari aku tidak punya kesempatan untuk mengatakannya lagi. Lalu, hingga halaman terakhir. Kosong, tidak ada lagi kata-kata. Tim identifikasi juga memulihkan pesan-pesan di ponsel Dian. Ada ratusan percakapan terputus-putus. Tetapi yang paling menonjol adalah sebuah pesan yang telah dihapus, yang berlangsung selama 2 bulan sebelum Dian menghilang. Semua pesan dikirim ke sebuah nomor telepon yang tidak disimpan namanya. Hanya deretan angka yang disimpan sebagai titik-titik. Isinya tidak banyak, tetapi jelas menunjukkan hubungan asmara yang tersembunyi. Dian, kamu jangan khawatir. Aku belum bilang ke siapa-siapa. Tapi soal anak gimana? Tian, semalam aku mimpi anak itu panggil kamu papa. Aku nggak memaksa kamu harus apa. Tapi aku juga nggak bisa terus menyembunyikan semuanya. 3 hari kemudian, Dian menulis. Aku sudah kirim hasil USG. Cewek. Sudah dilihat, pesan dihapus. Setelah itu, semua pesan berasal dari Dian. Tanpa satupun balasan yang dipulihkan. Mungkin orang itu telah menghapus pesan dari kedua sisi. Atau lebih buruk lagi, menggunakan mode penghapus otomatis segera setelah dibaca. Sebuah potongan lain membuat tim penyidik merasa dingin. Tian, aku bakal pergi. Aku capek banget. Kalau kamu nggak ngomong, aku bakal ngomong sendiri. Apapun akibatnya. Pesan terakhir dikirim sekitar 3 hari sebelum Dian menghilang sepenuhnya. Tian, aku cuma pengen nahan anak ini. Aku nggak butuh apa-apa lagi. Kalau karena itu aku harus bayar, aku rela. Setelah itu, semuanya menjadi sunyi senyap. Tidak ada pesan yang terkirim lagi. Komisaris Rahmat duduk sangat lama setelah selesai membaca. Insting profesionalnya mengatakan bahwa
Pria dalam pesan-pesan itu tidak jauh. Mungkin sedang duduk di antara orang-orang yang tampaknya tidak terkait dalam pertemuan sebelumnya. Kedinginan Arya, mata defensif Ratih, dan terutama sikap diam Dimas yang penuh pikiran. Semuanya tiba-tiba terhubung. Dalam laporan setelah itu, ia menulis singkat, ada indikasi pemaksaan agar korban diam. Hubungan asmara rahasia, kemungkinan terkait dengan anggota keluarga Arya Sentosa. Malam itu, ia pulang terlambat. Sebelum tidur, ia membuka kembali pesan terakhir Dian. Ia tidak mengenal wanita itu, tetapi melalui setiap kalimat, setiap napas yang tersisa dari sebuah kehidupan yang telah terkubur, ia mengerti bahwa Dian sangat mencintai dan sangat ketakutan. Pada Selasa pagi, Komisaris Rahmat dan asistennya mengunjungi kembali villa keluarga Arya Sentosa di Bintaro, tempat Dian pernah berkunjung selama menjadi duta merek proyek. Alasan awalnya adalah untuk memeriksa kembali jangkauan kamera di sekitar rumah. Setelah ditemukan titik buta sinyal yang berlangsung lebih dari 2 minggu sebelum Dian menghilang, sambil menunggu Ratih turun dari lantai atas, Komisaris Rahmat tanpa sengaja berbicara dengan Mbok Iem, pembantu rumah tangga yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun dengan keluarga ini. Seorang wanita berusia di atas 50 tahun. Rambutnya banyak yang beruban. Langkahnya lambat tetapi gesit. Mbok Iem awalnya berbicara dengan hati-hati. Tetapi setelah beberapa pertanyaan tentang kebiasaan di rumah, ia bergumam seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Dulu pas Dimas pulang juga aneh. Komisaris Rahmat langsung tertarik, lalu mengulangi perkataannya. Dulu pas pulang, waktu yang dimaksud Mbok Iem adalah sekitar awal Agustus, yang berarti dekat dengan waktu Dian menghilang. Menurutnya, Dimas pernah diam-diam kembali ke villa pada malam hari, tanpa memberitahu siapapun, tidak tinggal lama, dan tidak memberitahu siapapun. Saya lihat lampu di lantai 2 nyala sekitar jam 1 malam. Awalnya saya kira Bu Ratih pulang duluan. Pas saya buka pintu, malah Mas Dimas mukanya pucat, nggak bawa apa-apa, nggak banyak ngomong, langsung masuk ke kamar lama. Terus besok paginya langsung pergi. Saya tanya katanya mau ambil barang, tapi ambil apa juga nggak ada yang tahu. Detail ini tidak pernah disebutkan oleh keluarga dalam pernyataan apapun. Bahkan menurut kronologi awal, Dimas seharusnya berada di Australia selama itu, dan baru kembali ke Indonesia saat diundang untuk membantu penyelidikan. Komisaris Rahmat menegakkan punggungnya. Matanya beralih dari lembut menjadi dingin. Mbok yakin waktunya nggak salah? Ia bertanya. Suaranya pelan tapi serius. Mbok Iem mengangguk yakin. Yakin? Saya masih ingat soalnya pas hari itu si Hani cucu saya ujian selesai. Saya lihat hasilnya sampai malam baru ketahuan. Nggak mungkin salah. Cerita Mbok Iem seperti percikan api kecil yang menyentuh drum yang sudah dingin. Dengan segera, tim penyidik diperintahkan untuk memeriksa kembali seluruh catatan perjalanan, catatan imigrasi, dan kamera pengawas di sekitar villa pada malam yang disebutkan Mbok Iem. Hasilnya tidak mengejutkan. Tidak ada tanda-tanda Dimas keluar atau masuk Indonesia pada saat itu. Ini berarti ia tidak pernah meninggalkan Indonesia seperti yang diklaim. Tidak berhenti di situ. Saat dicocokkan dengan data yang didapat dari ponsel Dian, tim teknis menemukan bahwa sebuah nomor yang terakhir kali menghubungi Dian juga berada di sekitar lokasi villa pada waktu yang sama saat Dimas pulang. Nomor telepon ini kini sudah tidak aktif, tetapi dilokalisasi dalam radius kurang dari 300 meter di sekitar Bintaro. Komisaris Rahmat mencatat singkat, Dimas kemungkinan adalah orang misterius yang berhubungan dengan korban melalui pesan dan memiliki motif untuk menyembunyikannya. Hari berikutnya, Komisaris Rahmat meminta pertemuan terpisah dengan Dimas tanpa kehadiran orang tuanya. Pertemuan itu berlangsung di sebuah ruangan sunyi di kantor polisi. Dimas duduk berhadapan dengan Komisaris Rahmat. Wajahnya pucat, tangannya saling meremas. Matanya menatap ke lantai. Kamu pernah pulang ke Indonesia pada bulan Agustus, kan? Komisaris Rahmat bertanya. Suaranya pelan tapi tegas. Dimas diam. Kamu gak cuma pulang, kamu juga berhubungan dengan Dian. Kamu bahkan masuk villa malam-malam. Kami sudah dapat keterangan dari pembantu. Dimas menggigit bibirnya. Rasa panik sekilas terlihat di matanya. Dia hamil.
Komisaris Rahmat melanjutkan, hasil pemeriksaan sudah membuktikan bayinya sekitar 12 minggu. Ada yang ingin kamu katakan? Dimas terdiam lalu tiba-tiba berdiri. Kedua tangannya menumpu di meja. Mulutnya mengeluarkan kata-kata hampir berteriak. Saya ngelakuin tapi tolong jangan bawa-bawa ibu. Saat itu, Komisaris Rahmat tahu kabut sudah mulai menghilang. Setelah momen penuh tekanan itu, Dimas tiba-tiba mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Saya ngelakuin. Tapi tolong jangan bawa-bawa ibu. Komisaris Rahmat tidak buru-buru menyimpulkan. Orang mudah panik dan mengeluarkan kata-kata untuk melindungi. Terutama bagi anak-anak yang hidup di bawah bayang-bayang ibu yang terlalu kuat seperti Ratih Kusuma. Tim penyidik segera memperluas penyelidikan latar belakang Dimas. Meskipun merupakan putra Ratih dari suami sebelumnya. Sejak melangkah ke keluarga Arya Sentosa, Dimas selalu digambarkan sebagai anak yang hangat, pendiam, jarang tampil, dan sedang kuliah di Australia. Kenyataannya justru sebaliknya. Menurut catatan internal yang diberikan oleh konsulat, Dimas telah dikeluarkan secara permanen dari universitas di Australia hampir setahun yang lalu. Alasannya adalah penggunaan obat-obatan dan terkait dengan perkelahian serius di asrama. Kejadian ini ditutup-tutupi oleh keluarga. Ratih menggunakan jalinan untuk membawa Dimas kembali ke Indonesia secara diam-diam, tanpa mengungkapkan informasi imigrasi resmi. Waktu Dimas kembali ke Indonesia bertepatan dengan saat Dian menghilang dari media. Komisaris Rahmat mencatat, waktu bertepatan. Kemungkinan besar hubungan antara Dian dan Dimas menjadi penyebab masalah psikologis serius dari keduanya. Selain itu, seorang psikiater yang pernah merawat Dimas dalam waktu singkat di klinik swasta mengonfirmasi bahwa ia menunjukkan tanda-tanda gangguan kecemasan yang serius. Selalu menyebut ibunya sebagai satu-satunya orang yang bisa ia percaya. Dimas pernah mengatakan, asalkan ibu aman, saya akan menerima segalanya. Kami menyarankan perawatan jangka panjang. Tetapi setelah itu ia berhenti datang. Kehidupan pribadi Dimas di mata orang-orang yang mengenalnya hampir tidak ada. Tidak ada teman dekat, tidak ada teman, telepon sering berganti nomor. Seorang tetangga di Bintaro mengatakan, saya belum pernah melihat dia main sama siapa-siapa. Katanya baru pulang, dia sering berdiri di balkon sambil melihat ke jalan. Terus berdiri diam begitu berjam-jam. Gambaran itu, seorang pemuda berusia 21 tahun yang hidup di tengah kemewahan. Tetapi seperti terkunci dalam sangkar yang tidak terlihat, membuat Komisaris Rahmat semakin iba. Dalam proses penggeledahan barang-barang pribadi di villa, tim penyidik menyita dompet kulit milik Dimas. Di dalamnya tidak ada uang tunai, hanya beberapa dokumen pribadi, kartu kredit, dan sebuah SIM tanpa registrasi identitas. SIM yang biasa digunakan untuk menyembunyikan koneksi. Komisaris Rahmat meminta teknisi untuk menjaga kondisi SIM dan mengirimkannya ke laboratorium untuk memeriksa data koneksi dengan nomor telepon yang pernah berhubungan dengan Dian Sastro. Pada saat yang sama, surat pemanggilan kedua untuk Dimas dikeluarkan, bukan lagi sebagai saksi, melainkan sebagai orang yang terkait. Penyelidikan mulai bergerak ke arah yang lebih dalam. Tentu, saya akan melanjutkan cerita dengan elemen Indonesia yang lebih detail dan menjaga panjangnya tetap serupa. Di laboratorium forensik digital, cahaya lampu neon menerangi setiap detail kecil. Logam, plastik, kartu chip, dan SIM tanpa nama seperti yang disita dari dompet Dimas. SIM itu kecil. Tanpa registrasi identitas benar-benar SIM bodong. Setelah dimasukkan ke alat penguji, hasilnya langsung muncul. Tidak aktif, diblokir permanen sejak 3 bulan lalu. Namun, Komisaris Rahmat tahu, mengandalkan status itu saja tidak cukup. Data SIM meski dihapus, bisa dipulihkan tidak langsung dari server operator jika ada perintah resmi. Hari itu juga, dia menandatangani surat ke operator seluler, meminta bantuan mendesak, melampirkan dasar hukum dan indikasi kejahatan pembunuhan, meminta prioritas. 3 hari kemudian, jawaban operator datang. SIM itu aktif dari Juli sampai akhir Agustus, periode Dian menghilang dari publik. SIM itu hanya berkomunikasi dengan satu nomor lain, cocok dengan nomor titik-titik yang sering dihubungi Dian. Total pesan dari SIM Dimas selama 2 bulan itu hampir 300. Banyak yang dihapus dari kedua sisi. Pakar data juga melacak jejak SIM. Sering berlokasi di Jakarta Selatan,
khususnya Bintaro lokasi Villa Arya dan rumah Petak. Beberapa malam, sinyal muncul bersamaan di kedua lokasi. Terpisah hanya 700 meter. Tanda penting lainnya, pukul 23.19 pada 27 Agustus malam sebelum Dian putus kontak SIM itu mengirim pesan terakhir sebelum dinonaktifkan. Isinya tidak jelas karena berupa enkripsi internal yang disimpan di perangkat bukan di sistem. Namun dengan apa yang sudah ada, Komisaris Rahmat tahu kuncinya ada di tangan Dimas, pria yang selalu menghindari tatapannya. Seminggu setelah menerima data SIM, tim teknis mengabari Komisaris Rahmat mereka berhasil memulihkan pesan terakhir yang terhapus dari perangkat SIM bodong. Pesan itu dikirim pukul 23.49 pada 27 Agustus, beberapa jam sebelum semua kontak antara Dian dan nomor itu terputus. Isinya pendek tapi sangat penting dalam gambaran kasus. Aku akan melindungi ibu sampai akhir. Jangan lakukan apapun yang memaksaku memilih. Pengirimnya adalah SIM dari Dimas. Penerimanya adalah nomor yang disimpan Dian sebagai titik-titik nomor yang sering dikiriminya pesan soal bayi. Komisaris Rahmat membaca perlahan lalu meletakkan kertas itu. Tak perlu banyak analisis. Dia tahu ini bukan hubungan sepihak atau cinta singkat. Antara Dimas dan Dian ada ikatan kuat tarik ulur antara cinta dan kesetiaan pada ibu. Ketakutan menang. Dalam pesan itu ada tanda bahwa Dian memberi tekanan meminta Dimas mengakui kebenaran soal bayi, atau setidaknya perannya. Alih-alih menghadapinya, Dimas memilih diam dan mengirim pesan ambigu, penuh ancaman dan permohonan. Itu makin meyakinkan Komisaris Rahmat. Malam itu, Dimas ada di sana, menyaksikan atau bahkan terlibat dalam sesuatu yang mengerikan. Penyelidikan bergeser dari dugaan hubungan gelap menjadi penentuan keterlibatan Dimas dalam kejahatan. Tapi ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Apakah Dimas ayah dari anak itu atau sekadar terjebak dalam pusaran emosi? Tim forensik segera memeriksa ponsel dan laptop Dian, mencari dokumen kehamilan. Setelah berjam-jam memulihkan file, sebuah gambar terhapus muncul, foto USG kehamilan 12 minggu. Nama Ibu Dian S dan catatan kecil di sudut. DK 21 tahun, tidak cacat, 2 huruf, DK kunci. Meski bukan nama lengkap, dalam konteks ini hanya cocok dengan Dimas Kusuma dan hampir pasti dibuat Dian. Komisaris Rahmat menghela napas. Terkadang kebenaran tak butuh kata-kata, hanya ada dalam cara seorang wanita menyimpan gambar anaknya dan menuliskannya dengan inisial ayahnya. Sore itu juga, surat pemanggilan mendesak kedua untuk Dimas dikeluarkan, bukan lagi saksi atau terkait. Dimas resmi menjadi tersangka. Sore yang panas di bulan Oktober. Di ruang teknis forensik, Komisaris Rahmat memegang foto USG yang dipulihkan dari laptop Dian. Foto itu buram, tapi di pojok bawah tampak jelas catatan yang dibuat Dian. DK 21 tahun. Tidak cacat, tak perlu penjelasan. DK tak mungkin orang lain selain Dimas Kusuma. Foto ini pesan-pesan SIM bodong dan kesaksian Embok IM membentuk gambaran lengkap hubungan Dimas dan Dian. Sore itu, dia mengeluarkan surat penahanan Dimas. Di ruang interogasi, Dimas tampak lelah, rambut acak-acakan, mata cekung seperti kurang tidur. Tanpa sikap dingin biasanya, dia duduk diam, tak melawan. Kami punya bukti hubunganmu dengan korban. Kau ayah dari anak itu, kan? Komisaris Rahmat bertanya, lembut tapi tegas. Dimas mengangguk kecil, bibirnya terkatup. Kau tahu Dian mau mempertahankan bayi itu? Dimas menatap. Matanya berkaca-kaca. Saya tahu semua. Komisaris Rahmat menunjukkan foto USG. Dimas melihat lama, menyentuh kertas itu seperti takut menghilang. Kalau enggak gini, dia pernah kirim ini ke saya, tapi saya hapus. Saya takut. Suara Dimas bergetar. Saya enggak mau ketahuan, bukan karena malu. Tapi kalau sampai ibu tahu, semuanya hancur. Maksudmu? Komisaris Rahmat bertanya. Dimas menunduk, tangannya mengepal. Ibu saya orangnya kuat. Dulu ibu bilang keluarga kita nggak boleh ada noda, sekecil apapun. Saya harapan satu-satunya ibu. Komisaris Rahmat terdiam. Putra keluarga kaya ini tampak lemah, hidup di bawah bayangan ibu yang berkuasa. Cinta pada Dian. Jika ada, hanya emosi yang dicekik ketakutan. Malam itu 27 Agustus kau bertemu Dian. Dimas diam lama,
lalu mengangguk. Dia mengeluarkan ikat rambut lusuh merah muda pudar dari saku, meletakkannya di meja. Dia kasih ini. Sebelum bilang mau buka semuanya. Apa yang terjadi? Komisaris Rahmat bertanya. Dimas tak menjawab. Mengepal tangan. Napasnya sesak. Air mata mulai menetes. Kami temukan video dari kamera lalu lintas. Mobilmu dekat villa jam 1 pagi. Kau pergi jam 3. Kau di sana selama Dian mungkin meninggal. Dimas tak menyangkal. Gemetar mengulangi satu kalimat. Saya lakuin asal ibu nggak kena. Pengakuan, tapi juga permohonan tameng untuk melindungi sesuatu yang lebih besar. Saat itu Komisaris Rahmat tahu kasus ini belum selesai. Seseorang berdiri dalam kegelapan, cukup berkuasa dan dingin. Siap mengorbankan segalanya, bahkan anak sendiri, demi melindungi nama baik. Ruang interogasi sunyi. Dimas menunduk, membenamkan wajah di tangan. Air mata menetes di meja kayu dingin. Komisaris Rahmat duduk berhadapan. Matanya tak lagi tajam. Hanya berat melihat tragedi di depan mata. Bukan hanya pembunuhan, tapi keruntuhan dari dalam keluarga yang tampak sempurna. Kau ada di sana malam itu? Dia bertanya sekali lagi. Pelan. Dimas mengangguk. Saya datang jam 1. Dia nunggu di depan gerbang. Dia Dian. Dimas terisak. Dia bilang mau ketemu papa sama ibu kalau saya terus diam. Saya mohon, tapi dia cuma nangis. Dia bilang, kamu takut apa lagi? Anak kita udah mau lahir. Lalu, apa yang terjadi? Komisaris Rahmat bertanya kedua kalinya. Dimas diam, mengulangi berbisik. Saya lakuin asal ibu nggak kena. Komisaris Rahmat menghela napas. Ini kelima kalinya dia mengatakan itu dalam 1 jam. Pengakuan. Tapi entah pengakuan apa. Lakuin apa? Dimas, kau lakukan apa? Dia menggeleng, mengepalkan tangan. Dia jatuh ke kolam. Saya nggak tahu. Jatuh sendiri apa ada yang dorong. Saya nggak nolong. Kenapa? Komisaris Rahmat bertanya. Lebih keras. Karena saya lihat ibu di balkon. Dingin menjalar di punggung Komisaris Rahmat. Bukan karena jawaban, tapi karena mata Dimas saat mengatakannya. Takut, pasrah, dan seperti meminta maaf untuk orang lain. Saya takut ibu ke bawah-bawah. Saya pikir kalau saya ngaku semua, masalahnya selesai. Komisaris Rahmat bersandar. Dimas tak seperti pembunuh, tapi anak yang memikul beban dosa, meski belum tentu dia yang melakukannya. Penyidik berpengalaman pun tahu. Terkadang orang tak berbohong, hanya mengatakan separuh kebenaran. Dimas dibawa ke sel, dan Komisaris Rahmat tak tidur semalaman. Dia membaca lagi semua catatan dari awal. Dari Arya, Rate, Tien. Dimas mencari lubang terakhir. Lalu dia berhenti di halaman keterangan pertama Arya. Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya berharap kasus ini cepat selesai. Terlalu dingin. Singkat, bertentangan dengan ekspresi sedih saat dia datang menjemput jenazah Dian. Komisaris Rahmat memutuskan, sudah waktunya kembali ke pria yang diam tak wajar itu. Pria yang dulu ada di balik sorotan, tapi selalu di bawah bayang-bayang istrinya. Sore itu, di ruang interogasi, Arya Sentosa duduk diam. Wajahnya pucat, mata cekung. Lingkaran hitam di bawah mata yang dulu berbinar sejak Dian meninggal. Dia belum menangis, tapi juga belum tenang. Komisaris Rahmat masuk, meletakkan berkas, foto USG, laporan forensik, pesan Dimas dan Dian, dan transkrip pengakuan Dimas. Tanpa basa-basi, Komisaris Rahmat mulai. Dia tahu putranya hancur bukan karena membunuh, tapi karena dijebak orang terdekat. Arya diam, tatapannya kosong. Dimas mengaku melindungi ibu, tapi kami tahu dia bukan satu-satunya di kolam malam itu. Saat itu, Arya sedikit tersentak dengan mata tajam Komisaris Rahmat. Itu tanda nuraninya mulai retak. Dia satu-satunya yang tahu segalanya, dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan putranya sebelum dia tenggelam bersama ibunya. Keheningan selama beberapa menit, lalu tiba-tiba Arya menunduk, menutup wajah, menangis. Pertama kalinya selama penyelidikan, pria berkuasa itu tak bisa menahan diri. Suaranya serak. Saya tahu semua. Saya lihat obat tidur hilang dari kotak obatnya. Saya lihat tatapan Bu Ratih saat lihat Dian. Saya ngerti, itu bukan cemburu lagi, tapi benci. Komisaris Rahmat diam, mengangguk, memberi semangat untuk melanjutkan. Malam itu saya pulang lebih awal, sengaja nggak bilang mau periksa Dimas. Pas masuk gerbang, saya lihat dia berdiri di balkon, diam
dingin. Matanya nggak kedip lihat ke kolam. Arya terisak, tangannya gemetar. Dia meletakkan benda kecil ditutupi tisu di meja. Tutup botol air mineral dengan bekas lipstik. Dia masih pegang gelasnya. Saat itu Dian di kolam. Saya dengar suara air. Saya nggak lihat dia muncul lagi. Bu Ratih tetap berdiri, nggak panik, nggak nolong. Dia cuma berdiri kayak nunggu sesuatu selesai. Ruangan terasa dingin. Arya menyeka wajah. Matanya merah tapi tegas. Saya diam karena saya takut. Takut omongan orang. Takut nama baik. Takut Dimas ke bawah-bawah. Tapi sekarang saya takut hal lain. Anak itu bakal dibunuh. Bukan pakai pisau. Tapi sama dosa orang lain ditimpain ke dia. Komisaris Rahmat mengangguk. Matanya tajam. Dia sudah mengatakan apa yang perlu. Selebihnya akan ditangani hukum. Arya ambruk di meja, menangis. Semua kekuasaan, kemewahan, dan keheningan yang dia bangun selama bertahun-tahun runtuh dalam pengakuan yang menyakitkan. Dimas tak lagi sendirian di dasar kolam dosa. Tapi di belakangnya, wanita dingin bernama Ratih Kusuma masih berdiri diam, tenang, dan lebih berbahaya dari sebelumnya. Malam 27 Agustus, Villa Arya di Bintaro remang-remang. Jam menunjukkan 04.45, taman belakang gelap. Lampu otomatis mati sesuai jadwal. Hanya kolam yang berkilauan dari lampu ruang tamu. Dingin dan sunyi seperti cermin. Di balkon lantai 2, Ratih berdiri diam. Tangan menyilang di dada. Tatapan setajam pisau melihat ke halaman. Sejak suaminya menelepon akan pulang lebih awal, dia duduk sendirian dengan segelas jus jeruk. Lalu diam-diam membuka kamera pengawas rumah. Cahaya menyilaukan lensa. Mobil Dimas berhenti di depan gerbang. Dia keluar, tak membawa apa-apa, menuju kolam. Seolah ada yang menunggu. Ratih tak kaget. Dia sudah menduga bukan pertama kali. Dan bukan pertama kali dia melihat bayangan wanita itu. Dian berdiri di bawah lampu taman. Matanya menantang ke arah lantai 2. Kali ini, dia memegang foto. Ratih melihat jelas lewat zoom di ponsel. Foto USG. Setetes air mengalir dari bibir gelasnya. Bukan karena terharu, tapi karena amarah yang selama ini terpendam kini meluap. Ratih tak cemburu. Dia jijik pada keberadaan Dian, seorang aktris murahan masuk ke keluarga mereka, ke perusahaan. Suami, lalu anaknya. Dia pikir dia bisa mengendalikan segalanya. Tapi foto USG itu, dengan 2 huruf DK di sudut, membuatnya diambang kehancuran. Apa yang akan Dian lakukan selanjutnya? Mengirim berita, muncul di media. Mengubah bayi itu menjadi senjata untuk menjatuhkan kestabilan yang dia bangun selama 20 tahun. Tidak, itu tak boleh terjadi. Saat jam menunjukkan 1, 20 said dia. Ratih meletakkan gelas itu di meja kecil di tepi kolam. Dian berenang, rambut basah, memakai kimono tipis. Tak ada yang melihat Ratih mendekat. Dimas sudah masuk rumah. Tempat dia sengaja menyalakan musik, menidurkan anaknya yang susah tidur karena stres. Minum. Nak, kamu capek. Ratih tersenyum manis seperti biasa. Dian berbalik, ragu, lalu mengambil gelas itu. Setengah karena sopan, setengah karena haus. Air dingin mengalir di tenggorokan. Beberapa menit kemudian, mata Dian berkunang, langkahnya limbung. Apa yang ibu kasih apa ke air itu? Dian mencoba berdiri, tapi terlambat. Tak menjawab. Ratih mendekat, memegang bahu Dian. Tapi bukan membantu. Dia mendorong perlahan, cukup agar tubuh lemas itu tergelincir ke air. Suara biur memekakkan telinga di malam sunyi. Dian meronta, tapi tenaganya habis. Obat tidur bereaksi. Tangannya menggapai, matanya melotot, sampai gerakannya lenyap. Ratih memungut kimono itu, melipatnya rapi. Dia masuk ke ruang teknis, mengatur sistem filter dan penerangan, memutar sakelar. Aliran air berhenti. Tubuh di dasar kolam sulit ditentukan waktu kematiannya. Semua hanya 10 menit. Saat kembali ke balkon, dia masih memegang gelas kosong, tertutup rapat. Semuanya kembali sunyi. Dimas terlelap di sofa ruang tamu. Tak tahu dia akan menanggung dosa. Segera setelah Dian diam di air, Ratih berdiri beberapa menit. Tak panik, tak bingung. Dia mengamati kolam seperti cermin. Air telah mengubur masalah yang tak boleh ada. Ancaman berbentuk bayi. Dia tahu untuk kematian karena tenggelam tanpa jejak jelas. Waktu kunci. Jika sistem filter berfungsi,
Suhu dan aliran air terus-menerus membuat tubuh membusuk cepat dan memalsukan waktu kematian. Ratih masuk ke ruang teknis di belakang taman, tempat yang sepi karena otomatis. Dia menonaktifkan pompa dan filter air, lalu mematikan pengawas di sekitar kolam. Cukup 30 menit untuk membuat celah dalam data rekaman. Kemudian dia kembali ke ruang tamu. Dimas tidur karena obat penenang. Dia duduk memandangi putranya, matanya lembut. Ibu minta maaf, Dimas, tapi kau akan mengerti. Ada hal yang tak boleh tumbuh di luar kendali, akan merusak apa yang ibu bangun untukmu. Hampir jam 4 pagi. Dia naik ke kamar, meninggalkan lampu redup di lorong. Wajahnya tenang seperti biasa. Tak terengah, tak gemetar, seolah kematian itu hanya kecelakaan yang diberikan takdir. Paginya, dia memanggil pembantu, mengatakan ada bau aneh dari taman. Saat semua orang keluar, semuanya terlambat. Jasad Dian mengambang, rambut basah, mata melotot. Pemandangan itu membuat Mbok Iem pingsan, tapi Ratih tetap berdiri tegak, tangan memegang dada, mulutnya berseru. Ya Tuhan, apa ini? Setiap tindakan selanjutnya dia lakukan sempurna. Memanggil ambulans, melapor ke polisi, membantu penyelidikan. Sebagai wanita terhormat yang tak tahu apa-apa, tak ada yang curiga. Tak ada bukti setidaknya di awal. Bahkan Komisaris Rahmat awalnya berpikir ini kasus bunuh diri. Jika bukan karena mata Ratih terlalu tenang di tengah keributan, dan Dimas terjebak dalam kasus itu tanpa sengaja menjadi kabut untuk menutupi kejahatan ibunya. Namun, rencana sebagus apapun punya celah. Tutup botol dengan lipstik ceroboh di meja teknis itu petunjuk pertama. Sidik jari di sakelar filter yang bercampur bahan kimia dari kutek Ratih. Petunjuk kedua. Dan mata Dimas saat memohon, jangan bawa-bawa ibu, petunjuk terbesar. Semua saat digabungkan bukan lagi dugaan, tapi kebenaran. Komisaris Rahmat siap menghadapi pertarungan terakhir antara keadilan dan kepercayaan yang bengkok, antara hati nurani dan ilusi seorang ibu. Memberi diri hak mengendalikan hidup orang lain demi melindungi keluarga. Ruang interogasi tim kejahatan kini bukan lagi tempat biasa, tapi panggung yang hening. Tempat Komisaris Rahmat menghadapi wanita paling berkuasa yang pernah dia selidiki. Ratih Kusuma. Dia masuk perlahan, berjalan tegap. Gaun sutra bersulam rapi. Rambut disanggul, setiap langkah menunjukkan pemenang, bukan terdakwa. Komisaris Rahmat tak langsung bicara. Dia melihatnya beberapa detik, lalu membuka berkas. Kamera, catatan harian, sampel kimia di air, sidik jari, foto USG, dan kesaksian Arya. Dia meletakkan satu persatu, perlahan membuka topeng. Ada yang ingin kau katakan sebelum kami membuat laporan? Ratih tersenyum, bukan sinis, tapi senyum orang yang tahu apa yang akan terjadi dan tak takut. Komisaris Rahmat, kau pikir aku membunuh, Komisaris Rahmat diam. Kau pikir aku seorang ibu, seorang istri membunuh seorang gadis hanya karena dia hamil anakku? Emosi picik itu tak cukup membuatku bertindak. Lalu apa motifnya? Dia bertanya. Ratih duduk, menatap lurus. Lama kemudian dia berkata, aku melindungi keluarga, bukan membunuh. Kata-kata itu membuat ruangan lebih dingin. Aku tak ingin gadis seperti dia merusak masa depan Dimas. Anak itu terlalu lemah untuk melawan media. Kau tahu, kau lihat berapa pemuda bunuh diri karena dihakimi di internet. Jadi kau memilih membunuhnya karena takut putramu terluka. Komisaris Rahmat bertanya. Ratih menggeleng. Dia memilih waktu yang salah untuk mengatakan kebenaran. Aku hanya ingin dia beristirahat sampai semuanya reda. Aku tak berniat membunuh, tapi dia mati. Itu kecelakaan. Jawabnya tanpa ragu. Dia minum air. Ya, ada obatnya. Ya, tapi aku hanya ingin dia tidur. Aku tidak dorong. Aku tidak mencelakai. Komisaris Rahmat memukul meja. Kau mematikan sistem filter kolam. Kau berdiri di balkon, melihatnya meronta dan tak menolong. Kau tahu setiap tindakanmu mengarah ke kematian. Ratih tetap dingin. Kau pikir aku akan menangis, menyesal, lalu mengaku seperti di film. Komisaris, dunia ini bukan film. Dia diam, lalu melanjutkan, suaranya pelan. Anakku lahir di dunia yang penuh jebakan. Aku ibunya. Aku berhak memilih cara melindunginya. Ada yang memakai uang, ada yang memakai hukum. Aku memilih diam. Jika itu dosa, aku menerima, tapi bukan membunuh.
Saat itu Komisaris Rahmat mengerti ada penjahat yang tak melakukan kejahatan karena benci, uang, atau cinta, tapi karena mereka yakin benar. Kepercayaan yang bengkok dan mutlak itulah senjata pembunuh yang paling berbahaya. Di akhir interogasi, Ratih dibawa pergi. Tak melawan, hanya menunduk perlahan seperti ratu turun dari takhta. Tak kehilangan kewibawaan, hanya habis waktu. Saat dia menghilang di balik pintu sel, Komisaris Rahmat melihat berkas kasus itu sekali lagi. Kasus yang lengkap, potret pembunuh tanpa kekerasan. Tak ada darah, tapi meninggalkan rasa sakit yang lebih dalam dari kematian. Pagi 28 Desember, Jakarta berangin. Matahari tipis seperti kain sutra, menutupi pengadilan. Tempat sidang kasus paling tertutup tahun ini, tak ada kamera. Tak ada kerumunan, hanya beberapa wartawan undangan. Hukuman akan diumumkan setelah sidang selesai. Di dalam suasana berat, Komisaris Rahmat masuk sebagai saksi utama. Wajahnya tegas, tapi matanya penuh tanya. Ada kasus yang selesai dengan hukuman, tapi ada yang meninggalkan luka. Di sisi lain, 3 terdakwa dibawa masuk. Pertama, Ratih masih seperti dulu, tapi tajam dan sunyi. Dia berjalan tegap, melihat sekeliling, seolah menilai rapat pemegang saham, bukan tempat memutuskan hidupnya. Setelahnya adalah Dimas, di borgol, menunduk. Matanya terpaku ke kertas kecil yang terjepit di lengan bajunya, foto USG yang dia sembunyikan sejak ditahan. Dia tampak lusuh, tapi tak memberontak, seolah perlahan menghilang dari dunia ini. Terakhir adalah Arya, langkahnya lelah, rambut beruban. Tak ada lagi tanda-tanda pengusaha yang memegang proyek triliunan. Dia tak melihat siapapun, hanya duduk di kursi terdakwa, seperti siap menerima segalanya, kecuali pengampunan dari dirinya sendiri. Sidang dimulai dengan pernyataan singkat hakim. Karena seriusnya kasus, sidang tertutup. Hanya beberapa media yang boleh merekam untuk publikasi setelah putusan. Lalu bagian pemeriksaan. Pengacara Dimas berpendapat bahwa kliennya tak langsung membunuh, hanya menyembunyikan kebenaran karena takut dan dimanipulasi ibunya. Pernyataan Dimas yang berubah-ubah juga menjadi bukti bahwa dia tak sanggup menghadapi kebenaran. Sebaliknya, jaksa menunjuk bahwa Dimas tahu ibunya bertindak, tapi tak melapor. Bahkan menghapus pesan, menyembunyikan hubungannya dengan korban. Meski anak Ratih, dia tetap warga negara, terikat hukum. Pemeriksaan Ratih cepat karena dia tak menyangkal tindakan. Tapi yang membuat semua orang terkejut adalah saat dia berbicara dengan tenang. Saya melakukan apa yang harus saya lakukan. Saya tak menolak tanggung jawab, tapi saya tak menyesal. Kata-kata yang ringkas, tanpa alasan, tanpa memohon. Dia tak menyebut Dian, tak bicara soal bayi yang hilang. Hanya mengulangi, saya melakukan ini untuk melindungi putra saya. Kata-kata itu sekali lagi menoreh tragedi hari ini. Seorang ibu siap mendorong orang ke air untuk menjaga kesempurnaan keluarga. Dan keluarga itu hancur dalam keheningan. Di akhir pagi, Arya diminta presentasi. Dia berdiri pelan. Saya tak meminta keringanan. Saya hanya minta satu hal. Kalau bisa, jangan biarkan putra saya memikul beban menggantikan saya atau ibunya. Dia hanya korban. Kata-kata itu membuat banyak orang menangis, termasuk petugas pengadilan yang berpengalaman. Mendekati siang, debat selesai. Hakim mengumumkan sidang diskors. Putusan akan dibacakan sore hari. Semua orang keluar. Suasana terasa berat. Di luar pengadilan, angin akhir tahun berhembus dingin di pepohonan. Kisah tragis kalangan atas akan berakhir. Bukan dengan darah, tapi dengan kepala yang tertunduk karena nama baik telah membunuh hati. Sore itu, langit di atas pengadilan Jakarta kelabu. Cahaya senja menembus jendela yang berdebu, jatuh miring di wajah orang-orang di ruang sidang. Pemandangan hening yang menyesakkan. Hakim memasuki ruangan. Semua mata tertuju. Tak ada suara, hanya hembusan napas. Hakim, pria paruh baya dengan wajah tegas, berdiri memegang putusan. Suaranya teratur dan pelan. Setelah mempertimbangkan seluruh berkas kasus, kesaksian terdakwa, saksi, dan pendapat jaksa, pengadilan memutuskan sebagai berikut. Setiap mata terpaku. Ruang semakin berat. Terdakwa Ratih Kusuma, lahir tahun 1970. Terbukti melakukan pembunuhan berencana. Melakukan upaya menutup kejahatan setelahnya. Terdakwa menghilangkan nyawa korban yang sedang hamil
dan memengaruhi psikologi terdakwa lainnya. Tindakan terdakwa menunjukkan sikap dingin, terencana, dan tidak jujur. Hakim melihat ke arah Ratih. Dia tetap berdiri, mata tak berkedip, ekspresi tak berubah. Pengadilan menjatuhkan hukuman tertinggi kepada terdakwa Ratih Kusuma. Hukuman mati. Putusan itu jatuh seperti lonceng es. Tak ada yang bernapas, tak ada yang menangis. Hanya keheningan yang dingin seperti tatapan Ratih saat itu. Tak panik, tak terkejut, hanya seperti orang yang tahu akhir ceritanya. Terdakwa Dimas Kusuma, lahir tahun 1998. Terbukti tak melaporkan kejahatan dan menutupi tindakan kriminal. Meski tak langsung membunuh korban, terdakwa sengaja menyembunyikan kebenaran, menghapus data, dan menghalangi penyelidikan. Desahan terdengar dari belakang dari Arya. Dia melihat putranya yang dulu dia kira akan melampaui dirinya. Dimas tak mengangkat kepala, tangannya mengepal. Matanya kosong melihat ke lantai. Mengingat terdakwa terpengaruh psikologis, tak punya catatan kriminal, dan mengakui perbuatan, pengadilan menjatuhkan hukuman Dimas 10 tahun penjara. Tanpa bantahan, tanpa penolakan. Hanya tangan yang sedikit gemetar memegang kertas yang lusuh, foto USG bayi yang tak sempat lahir. Akhirnya, hakim berhenti di pria berambut perak, terdakwa Arya Sentosa, lahir tahun 1965, dituntut karena tak melaporkan kejahatan. Turut serta menyembunyikan kebenaran, meski mengetahui detail kasus. Terdakwa memilih diam karena nama baik dan ketakutan. Arya menunduk, matanya berkedip, tapi tak berkata apapun. Mengingat terdakwa berinisiatif melaporkan, bekerja sama dalam penyelidikan, dan menyesal, pengadilan menjatuhkan hukuman Arya 7 tahun penjara. Tak ada tepuk tangan, tak ada protes. Ruang sidang yang sering dipenuhi tangisan. Hari ini sunyi, mungkin karena ketiganya tahu mereka pantas menerima ini. 3 putusan, 3 manusia, 3 luka. Saat hakim pergi, Ratih dipandu keluar. Dia menoleh melihat putranya. Matanya tak lagi dingin, hanya sesaat meredup, seperti retakan terakhir di kaca yang sempurna. Dimas tak melihat ibunya. Dia melihat foto, tempat hanya ada garis USG yang samar, tapi cukup membuat hatinya menciut. Arya berjalan terakhir, langkahnya berat. Tak melihat siapapun, punggungnya bungkuk, bukan karena hukum, tapi karena penyesalan yang dalam. Sidang selesai. Di luar, hujan rintik-rintik turun, hujan di luar musim, sunyi dan lembut, seolah Tuhan juga menangis untuk bayi yang tak lahir, untuk keluarga yang hancur dari dalam, bukan karena pisau, tapi karena keheningan. Setelah putusan, ketiga terdakwa dibawa ke sel terpisah. Tak ada lagi lampu hangat di bila, tak ada sofa mewah, air mineral di gelas kristal, atau musik lembut, hanya tembok abu-abu, besi dingin, dan suara kunci. Ruang tertutup. Di sana manusia tak lagi menghadapi hukum, tapi diri mereka sendiri. Dimas di sel khusus keamanan tinggi bukan karena dia berbahaya, tapi karena dia lemah. Selama 3 hari setelah putusan, dia tak bicara, tak makan, tak bereaksi. Foto USG, satu-satunya yang tersisa dari Dian, dikembalikan ke dia oleh petugas pengadilan sebagai gestur kemanusiaan. Ditempatkan dalam amplop plastik, diselipkan di buku catatan di sel. Hari keempat, Dimas membuka amplop. Dia melihat foto itu, garisnya buram, tapi dia ingat setiap detail. Dian memberikannya setelah pemeriksaan kehamilan kedua. Dia menangis saat mendengar detak jantung bayi. Takut dan senang, aku nggak mau sembunyi lagi. Kalau kamu nggak ngaku, aku akan bilang itu malam terakhir mereka bertemu. Kini, bayi itu tak bernama, tak ada tanggal lahir. Hanya titik putih kecil di foto USG. Dan dia sang ayah duduk di balik jeruji besi, melihat titik putih itu seperti melihat dosanya yang tak terampuni. Sejak hari itu, Dimas mulai menulis, bukan banding, tapi catatan harian untuk orang yang tak akan pernah membacanya. Arya di sel khusus untuk narapidana lansia. Dia tak melawan, tak bereaksi. Dia makan teratur, tak bicara pada siapapun, kecuali satu kali saat petugas bertanya apakah dia mau dikunjungi keluarga. Dia menggeleng. Saya tak mau siapapun datang. Mereka sudah cukup menderita. Hari-harinya di penjara diisi membaca bukan manajemen atau ekonomi seperti dulu ya, tapi Alkitab, ajaran Buddha,
Nobel, dan koran bekas. Dia menangis saat membaca artikel tentang acara amal untuk anak yatim. Tempat Dian dulu menjadi tamu kehormatan. Dia baru tahu Dian menggunakan uang hadiah dari kontes kecantikan untuk mendirikan beasiswa bagi anak miskin di kampung halamannya. Hal yang tak pernah dia pikirkan. Seandainya saya bicara lebih awal, mungkin semua berbeda. Tapi di penjara tak ada yang menjawab kalimat itu. Hanya angin malam yang berbisik bahwa keheningannya telah membunuh lebih dari satu jiwa. Ratih, wanita yang dulu duduk di dewan direksi, kini berada di sel isolasi. Dia tak meminta belas kasihan, tak mengajukan banding, tak memanggil pengacara. Awalnya dia tak makan atau tidur bukan karena takut, tapi karena tak rela. Dia menganggap kematian Dian hanya kecelakaan. Dia tak mengakui dirinya membunuh, tak pernah. Dalam hatinya, dia seorang ibu, bukan kriminal. Setiap malam dia duduk di ranjang besi, matanya tajam, punggung tegak, seolah sel ini hanya ujian sebelum dia kembali. Tak ada yang tahu kembali kemana. Suatu hari, petugas bertanya, "Ada yang ingin ibu tinggalkan?" Dia hanya menjawab singkat, "Ajarkan wanita jangan hanya jadi istri. Ajarkan mereka jadi ibu yang benar." Kata-kata itu tak ada penyesalan. Hanya kekejaman dari jiwa yang tak menerima harga yang harus dia bayar adalah nyawa. 3 orang, 3 tatapan. Tak ada yang sama lagi. Dimas bukan lagi anak muda kaya. Kini adalah pria kecil memeluk foto USG. Arya bukan lagi bos berkuasa. Kini orang tua yang diam dengan buku. Menghela napas untuk masa lalu yang tak terubah. Ratih bukan lagi pemilik berkuasa. Kini narapidana yang diam menanti hari terakhir. Tetap yakin dia benar. Di luar, hidup terus berjalan. Tapi di dalam jeruji, 3 hidup hanyut ke arah lain. Tempat nama baik tak berarti. Nurani adalah harga yang harus dibayar selama sisa hidup mereka. Sore itu, langit senja. Pengadilan Jakarta bergaung dengan langkah kaki setelah sidang tertutup. Langkah-langkah terakhir itu terasa pelan di lantai dingin. Wartawan sudah pergi, polisi telah mengumpulkan berkas. Tapi Komisaris Rahmat masih berdiri di depan gerbang besi, memegang tas kulitnya, melihat ke halaman. Dia tak merokok, tak bicara, hanya mengamati. Di seberang jalan, sepeda motor melaju. Orang-orang pulang kerja, pergi ke pasar, mengantar anak, seolah hidup tak tahu. Tak perlu tahu apa yang terjadi di pengadilan. Seorang ibu dihukum mati, seorang anak dipenjara 10 tahun, seorang suami hancur, dan bayi yang tak lahir hilang di dasar kolam. Dia sudah melakukan hal yang benar. Hukum ditegakkan, kebenaran terungkap. Tapi mengapa dia merasa berat? Karena kasus ini tak seperti yang lain. Tak ada darah, tak ada senjata tajam, tak ada pembunuh gila, tak ada pengejaran. Semuanya ditutupi dengan uang, dengan status sosial, dengan cinta ibu. Sampai akhir, si ibu tak percaya dia salah. Dia ingat apa yang Ratih katakan, "Aku tak membunuh, aku hanya melindungi anakku." Kata-kata itu berulang di kepalanya. Di sudut halaman, pohon sakura mekar. Kelopaknya jatuh di semen. Indah menyakitkan, tapi sepi. Komisaris Rahmat melangkah keluar. Sepatu boots meninggalkan jejak di tanah. Setiap langkah seperti dia meninggalkan bukan hanya gedung, tapi seluruh kehidupan. Di seberang jalan, matahari menyinari kolam di taman. Air berkilauan, pemandangan yang terlalu akrab. Tempat dia masuk pertama kali bila keluarga Sentosa, kolam biru, air jernih. Di bawahnya jasad wanita yang indah, damai, dan mati. Kematian yang tak ribut, tak ada teriakan, hanya suara air yang ringan. Karena keheningan itu, kematian itu menjadi paling menakutkan yang pernah dia saksikan. Sekarang, ketika semua selesai, dia belum bisa menghilangkan pertanyaan. Jika seorang ibu bisa membunuh karena mengira putranya tak tahan dengan omongan orang, apa yang telah kita ciptakan sebagai masyarakat? Apa yang membuat orang percaya bahwa keheningan itu benar? Tak ada yang menjawab, hanya angin berhembus. Dia duduk di bangku dekat kolam, membuka tas, mengeluarkan kertas dari berkas terakhir, salinan surat Dimas untuk anaknya. Surat yang ditulis dengan tinta biru tak rata. Sesekali buram karena air mata. "Ayah minta maaf karena tak bisa melindungimu dan ibu. Ayah pengecut, ayah takut. Kalau ada kesempatan lain, ayah janji akan melakukan lagi. Akan mengungkapkan semuanya. Akan menggandeng ibu dan kamu di tengah keramaian.
tak akan membiarkan siapapun menangis dalam diam. Tapi nak, ayah hanya punya seandainya. Seandainya ayah cukup berani. Komisaris Rahmat melipat surat itu, memasukkannya ke tas. Dia berdiri, berbalik ke arah terminal bis dekat sana. Tempat tak ada yang mengenalnya. Di belakangnya, pengadilan menghilang. Di depannya, senja mewarnai langit. Dia pergi tanpa menoleh. Tapi dia tahu trauma kasus ini tak akan pergi bersama langkahnya. Keluarga tempat paling sakral kadang juga tempat menyembunyikan kejahatan terlama. Karena di sana orang saling mencintai. Dan karena itu, orang mudah memaafkan hal yang tak termaafkan. Fade out. Bila mewah di Bintaro. Gerbang besi sunyi. Tanaman kering di pagar. Rumah yang dulu bercahaya. Tempat pesta mewah. Kini dipenuhi debu. Tak ada suara manusia. Tak ada musik. Ruang tamu. Sofa masih ada. Tapi TV sudah dilepas. Foto keluarga bertiga di meja. Arya memakai setelan jas. Ratih memeluk Dimas saat kecil. Mereka tersenyum. Tapi cahaya senja menyoroti debu di foto. Seperti kenangan yang dilupakan. Kamar lantai 2. Tempat Ratih berdiri menatap kolam malam itu. Cermin besar di dekat tempat tidur memantulkan segalanya. Tapi kini tak ada gambar siapapun. Hanya cahaya redup dari jendela. Di kaca masih ada bekas selotip dari kertas catatan. Tak ada yang tahu isi catatan itu, mungkin janji dengan dokter. Atau pesan untuk Ratih agar tidak bisa dikendalikan. Tangga kayu, langkah kaki yang dulu terdengar setiap pagi saat Ratih ke dapur. Saat Arya berangkat kerja. Saat Dimas pulang larut malam. Kini sepi. Setiap langkah seolah bergema dari kehidupan lain. Dapur. Air minum yang dibeli Ratih sudah diganti. Tapi madu yang dibeli, Dian masih di rak. Labelnya buram. Tutupnya hilang, tak ada yang membuang dan tak ada alasan untuk menyimpan. Keluarga bisa dibangun di atas tanah yang baik. Bahan yang baik. Uang dan nama baik. Tapi jika fondasinya adalah ketakutan dan kebohongan, hembusan angin pun bisa meruntuhkannya. Kamera bergeser ke taman belakang. Ke kolam. Pemandangan tampaknya tak berubah. Air masih jernih. Keramik masih putih. Kursi masih di sana. Tapi tak ada yang membaca atau berjemur. Daun jatuh ke kolam. Membuat riak kecil. Riak meluas. Mencapai tepi. Lalu menghilang. Sebuah kamar tidur yang dulu disiapkan untuk Dian. Beberapa bulan sebelum dia meninggal. Lukisan pemandangan desa masih tergantung. Tak ada yang menurunkan. Ranjang ditata rapi, seolah dia baru pergi kemarin pagi. Laci meja rias terbuka sedikit. Ada parfum merah muda yang hampir habis dan kartu ucapan yang belum dikirim. Selamat ulang tahun, Pak Arya. Dian menulis dengan pulpen hitam. Semoga Papa selalu sehat dan bahagia. Semoga suatu hari bisa memanggil Papa dengan Papa yang sebenarnya. Di bawahnya ada 3 titik belum selesai tanpa tanggal. Dalam setiap keluarga, ada keheningan yang tak ingin disentuh. Sudut cermin, kertas yang belum selesai, parfum yang pernah dipakai, dan mungkin kolam yang dulu jernih dan akan selalu dikutuk. Kamera berhenti di balkon, tempat Ratih berdiri di malam Dian meninggal. Dari sana, kolam tampak kecil, tenang, seolah tak pernah bergejolak. Padahal di sana ada satu nyawa yang berakhir. Bayi yang tak sempat lahir telah lenyap. Keluarga yang hancur dalam sunyi, dan pelaku yang tak merasa bersalah. Akhirnya, kamera perlahan mundur, menjauhi Bila. Rumah semakin kecil dalam bingkai. Seperti saksi yang berdiri diam di tengah riuhnya kota. Tak ada yang tahu apa yang terjadi di sana. Tak ada yang menyebut nama yang mati. Hanya ada tembok putih. Jendela tertutup. Dan kolam biru yang tak pernah berubah warna. Ada kejahatan yang ditutupi dengan dalih melindungi. Cinta yang dipelintir oleh kekuasaan dan ketakutan. Tapi kebenaran selalu muncul dari apa yang telah lama terpendam. Musik mulai terdengar. Melodi piano yang pelan dan sedih. Ringan tapi menusuk. Tak berlebihan. Hanya seperti ingatan yang muncul dari kolam. Dari keramik. Dari tatapan orang yang masih hidup. Kamera menjauh. Bila semakin kecil di bawah senja. Kolam menjadi setetes air kecil yang memantulkan sinar matahari. Dan tawa gadis kecil meredup, lalu menghilang. Hanya ada riak air yang berdering dalam hening seperti pengingat. Tak ada yang hilang. Setiap pilihan meninggalkan jejak, dan keadilan selalu menjadi hal terakhir.